Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah hadir semua? Jumlahnya berapa ya mahasiswanya? 20 Pak. 20 ya? 20 Pak. Berarti kurang 2 orang lagi ya? Oh, yang satu ada yang izin ya? Dispensasi. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, karena ini adalah pertemuan pertama kita, mungkin nanti lebih ke kenalan, juga membahas mengenai kontrak kuliah. Di sini saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah metode pelaksanaan jalan dan jembatan ya. Ini saya coba. Oke, saya akan memperkenalkan diri. Mungkin ini karena baru pertemuan pertama kita dan belum pernah sama sekali ya ketemu untuk mata kuliah. Belum pernah Pak. Apakah terlihat tampilan? Belum ada Pak. Ini sudah terlihat belum? Sudah Pak. Oke. Ya. Sudah Pak. Oke, ini kurikulum sederhana saya. Nama saya Aco Wahyudi Effendi. Saya lahir di Samboja 40 tahun silam. Sekarang domisili di Tingkat Pratama di Gading Mansion. Pendidikan terakhir ini sedang menjalani studi S3 di UNS untuk bidang rekayasa struktural. S2 saya dari Unlam, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, ngambil jurusan teknik sipil, pasca sarjana teknik sipil, bidangnya juga teknik struktur. Ini untuk pengalaman dari 2001 hingga sekarang masih di tenaga ahli bangunan gedung Pemkot di Pemkot Balikpapan. Sekarang namanya tim penilai asli. Juga di audit forensik di PT Forensik Indonesia untuk bidang jembatan, landslide dan gedung, dan juga di Kortim Balai Besar Pelaksana Jalan Jembatan Nasional sebagai tenaga ahli struktur dan jembatan. Pendidikan saya diawali dari D3 di Politeknik Negeri Samarinda sampai sekarang. Dan untuk pengalaman bidang mengajar, dulu di 2007 sampai 2009 pernah mengajar di Unba. Dari 2013 hingga sekarang itu di Universitas Tridharma Balikpapan. Ini adalah home base mengajar saya. 2017 hingga sekarang di Poltekba sebagai dosen industri. Adapun organisasi yang saya ikuti, pernah jadi sekretaris himpunan ahli konstruksi Indonesia untuk Komda Kaltim dari 2014 sampai 2020. Sekarang di 2020 ketua bidang penelitian PII cabang Balikpapan. Di 2020 juga sebagai anggota Madya Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional I4. Di 2021 sebagai member ASCE, American Society of Civil Engineering. Di 2020 juga anggota ISSC, dan terbaru di 2022
jadi member IMPES, International Associasi Research of Field Economy, Social and Technology. Nah, untuk kontak person ini nomor HP saya mungkin sudah disimpan. Untuk email nanti bisa ngirim tugas ke alamat email tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas masalah kontrak kuliah. Apakah kontrak kuliahnya terlihat? Kelihatan Pak. Nah, untuk kontrak kuliah sebenarnya untuk persentase ini sudah diatur oleh kampus. Jadi kita hanya mengikuti di mana penilaian sikap itu 5%, untuk tugas sendiri itu 20%. Kalau ada, tapi nanti tidak ada kuis, lebih ke tugas besar. Jadi ada presentasinya 20%, untuk UTS dan UAS masing-masing 20% dan 35%. Kehadiran mahasiswa minimal adalah 90%. Jadi dari 16 pertemuan hanya diperbolehkan 1 kali tidak masuk. Untuk dosen itu 95%. Keterlambatan mahasiswa dan dosen ini perlu kita sepakati, boleh terlambat berapa menit untuk masuk ke, nanti kan pola kuliah kita mungkin akan dibagi ada offline maupun diperbolehkan sudah offline ya untuk mata kuliah. Sudah boleh Pak. Sudah boleh ya. Oke, nanti ada beberapa offline dan ada beberapa yang online. Untuk keterlambatan kita kasih berapa menit? 20 Pak. Waduh, 20 menit itu bukan terlambat namanya. 10 menit ya. Lima belas Pak. 15 ya. Yang lain setuju nggak? Setuju. 17 Pak. Setuju Pak. Maksudnya 17 itu apa? Ganjil Pak. Oke, 15 ya disepakati. Ya ini untuk kontrak kuliah kita. Jadi nanti kita sepakati lambat 15 menit kelas akan ditutup atau room kuliah online akan kita tutup. Selanjutnya ini adalah materi yang akan kita bahas. Ada 16 pertemuan. Karena scope kita adalah jalan dan jembatan, nanti kita akan mempelajari setidaknya secara makro dan mikro untuk materi jalan dan jembatan. Nah, pertemuan pertama nanti akan masukkan di pertemuan kedua, nanti akan langsung 2 bahasan mengenai klasifikasi jalan dan perencanaan jalan. Nanti pertemuan 3 itu mengenai bagian-bagian jalan dan pelaksanaannya. Pertemuan 4 itu pemeriksaan dan pengujian jalan. Setelah itu nanti akan ada dasar-dasar perhitungan dan pelaksanaan jembatan dan bokalbet. Nah, di pertemuan 6 itu masih di bagian jalan, yaitu perhitungan dan pelaksanaan sandar dan tiang sandar, dan perhitungan dan pelaksanaan plat trotoar. Baru di pertemuan 8 itu baru ada UTS. Nah, di pertemuan 9 sampai 15 itu sudah masuk ke area jembatan. Jadi nanti ada perhitungan dan pelaksanaan plat lantai kendaraan, perhitungan dan pelaksanaan balok diafragma. Selanjutnya ada mengenai pelaksanaan dan perhitungan balok induk tengah atau gelagar dan tepi untuk pertemuan 12. Setelah itu kita akan masuk ke bangunan bawah yaitu abutmen. Pertemuan 14 kita akan masuk ke perhitungan dan pelaksanaan peletakan serta expansion joint.
Dan pertemuan 15 itu penggambaran. Setelah itu nanti di pertemuan 16 kita sudah masuk ke kelas. Ya mungkin nanti jika diperlukan ada kuliah lapangan atau kita melihat bagian-bagian dari pengenalan jembatan maupun jalan-jalan. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanya dulu mengenai dari perkuliahan. Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, mungkin saya ingin mengenal kalian satu-satu. Nanti tolong sebutkan nama, asal sekolah dulu, domisili, dan kenapa masuk teknik sipil. Hari ini ada yang masuk tapi nggak bisa ya. Oke, saya pengen mengenal nama pertama Andi Saputra. Iya, Pak. Ya, perkenalkan, nama saya Andi Saputra. Saya dari asal sekolah dari Madrasah Aliyah Subuh Salam 2 Palembang. Saya alasan masuk teknik sipil karena saya punya cita-cita untuk apa ya? Karena ini saya sebenarnya cita-citanya pengen punya better job sebagai seorang konsultan ataupun nanti kontraktor. Yang jelas saya melihat bahwa teknik sipil memiliki peluang kerja yang lebih menjanjikan. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Kenapa memilihnya D4 bangunan dan jembatan? Kenapa nggak ambil D3 bangunan gedung atau yang lain? Karena pertimbangan saya kalau D3 itu masih apa ya Pak, belum strata 1. Maksudnya belum ketika nanti saya ingin melanjutkan studi misalnya, masih harus menambah 2 tahun untuk bisa dinyatakan lulus sebagai sarjana. Sedangkan kalau saya di 4, saya sudah pasti sudah setara dengan sarjana, sehingga nanti kalau misalkan saya ada kesempatan untuk melanjutkan studi saya bisa langsung lanjut seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Pertimbangannya sangat baik ya. Ini Andi Saputra memang 2 ya namanya? Barusan saya mau ganti ke ini Pak, device-nya ke laptop karena iya. Selanjutnya Angel Ayu. Iya Pak, hadir Pak. Duh, gelap. Ya, perkenalkan, nama saya Angel Ayu Anjani S. Saya dari SMA N6 Penajam Pasir Utara. Alasan masuk sipil, waktu itu, waktu baru lulus sebenarnya cuma apa ya Pak, gara-gara cuma lihat D4 doang, terus karena deket kan dari Penajam ke Balikpapan gitu Pak. Tapi sudah tahu yang sipil itu seperti ini?
Iya tahu sih Pak, cuma sedikit-sedikit doang. Ada cutting yang temen juga di situ. Di sini ngekos atau sama keluarga? Ngekos Pak, ngekos Pak. Terima kasih Angel. Sama-sama Pak. Selanjutnya ada Denis. Denis. Denisnya ada? Ada Pak. Oke, silakan Denis. Perkenalkan, nama saya Denis Marshall. Saya dari SMA 1 Muara Jawa. Alasan masuk teknik sipil karena ngikutin orang tua, Pak. Bapaknya kerja di PU atau Nah, jadi kontraktor. kontraktor? Oke, terima kasih Denis. Selanjutnya ada Dika Rahman. Iya Pak, perkenalkan nama saya Dika Rahman, asal sekolah Madrasah Aliyah Negeri Balikpapan. Alasan ambil D4 karena nggak keterima di teknik mesin Pak, sudah. Oh gitu. Ya. Pelampiasan aja. Oke, terima kasih Dika. Selanjutnya ada Dita Aulia. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dita Aulia Pratiwi. Asal sekolah saya dulu SMA Negeri 6 Balikpapan. Alasan saya masuk sipil karena nggak keterima di ITK Pak. Dulu ITK ngambil apa? Kimia. Teknik kimia. Dulu SMA-nya jurusan IPA. Pak, jurusan itu. Si Dita. Sama Pak. Selanjutnya ada Elang Hera. Iya Pak, masuk. Nama saya Muhammad Elang Cara Putra. Saya alumni SMA Negeri 1 Balikpapan. Alasan saya masuk D4 RKJJ karena ingin jadi surveyor dan tertarik pada aplikasi komputer Pak. Jadi kayak permodelan bangunan dan analisisnya sama GIS. Senang geodesi ya. Iya Pak, geodesi bener. Terima kasih Lang. Selanjutnya Sama-sama. Rizka Astri. Suaranya nggak masuk. Rizka. Tes. Sekarang udah. Saya Fariska Sasti. Saya dari SMA Perguruan Rakyat 1 Jakarta Selatan. Alasan saya memilih sipil disuruh orang tua sih. Bukan kemauan sendiri ya. Kenapa Pak? Bukan kemauan sendiri. Bukan tadinya. Tapi sudah tahu bidang sipil itu seperti apa. Sudah ada gambaran. Sedikit di awal sedikit sudah ada gambaran Pak. Di sini ngekos berarti.
Sama keluarga, ada keluarga di sini.